Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, atau selamat pagi yang melihat video ini pada pagi hari. Selamat siang yang melihat pada siang hari, dan selamat malam yang melihat pada malam hari. Oke, hari ini kita akan mulai belajar tentang pemrograman Arduino. Nah, ini adalah simulasi dari software atau program Arduino. Nah, beberapa perangkat yang akan kita perlukan dalam mempelajari bahasa pemrograman Arduino adalah Proteus, kemudian ada yang namanya Arduino IDE. Proteus berfungsi untuk membuat simulasi dan membuat rangkaian. Kemudian Arduino IDE berfungsi untuk membuat program Arduino. Oke, jadi yang diperlukan adalah Proteus dan software Arduino IDE. Oke, untuk software Arduino IDE silakan bisa di-download dari website dari Arduino, arduino.cc. Kemudian kita tunggu sebentar. Oke, silahkan ke bagian software, kemudian di download. Setelah itu kita pilih Arduino optionnya, itu yang Windows, Win 7 and newer. Oke, kemudian kita klik ini. Ini ada beberapa versi ya. Yang paling atas ini untuk Windows 7, dan di atasnya ini nanti kita akan menginstal dulu. Jadi yang atas ini untuk menginstal. Kemudian jika yang nomor 2 itu bentuknya adalah file zip, jadi tidak perlu diinstal, langsung bisa dijalankan. Kalau yang atas ini perlu diinstal baru bisa dijalankan. Kemudian ini untuk di Windows 8.1 dan 10 untuk aplikasi di Microsoft Application. Lalu ini untuk Linux dan di Mac OS. Nah, kita pilih yang paling atas, Windows 7 and newer. Kita klik. Nah, kemudian di sini ada yang namanya donasi. Nah, kita tidak perlu melakukan donasi. Klik yang just download ini. Jika sudah diklik just download ini, maka akan terdownload Arduino-nya. Nanti silahkan ditunggu sampai proses downloadnya selesai. Kemudian kita tinggal menginstal program Arduino IDE-nya. Oke, jika sudah, kemudian kita ke Proteus-nya. Nah, di Proteus biasanya kalau kita search itu dia tidak ada yang namanya Arduino. Kemudian jika belum ada Arduino di dalam Proteus, teman-teman sekalian, itu kita harus menginstal library dari Arduino-nya terlebih dahulu. Jika menggunakan Proteus 8 kemungkinan sudah ada. Nah, jika memang di Proteus 8 teman-teman sekalian belum ada, maka perlu diinstal library-nya. Jadi ada dua jenis Proteus ya, yang versi 7 dan versi 8. Nah, yang saya pergunakan adalah versi 7. Sebenarnya sama saja. Kemudian jika sudah menemukan file Proteus-nya untuk Arduino, jadi ini adalah file library untuk Arduino di Proteus. Kalau sudah, dua file library ini kita copy, kemudian kita paste di tempat di mana menginstal software Proteus, yaitu di program Files x86. Jika menggunakan laptop atau komputer yang 32 bit, dia ada di program Files, tapi kalau yang ada di bagian untuk komputer atau laptop 64 bit, dia ada di program Files x86. Kemudian kita cari foldernya, yaitu Lab Center Electronics. Jika sudah, kita buka, kemudian di bagian Proteus 7 Profesional, kita klik 2 kali sampai menemukan folder library. Nah, yang tadi kita copy paste di sini, sehingga nanti akan ada library Arduino ada di sini. Oke, jika sudah ada library Arduino di sini,
maka ketika kita search di Proteus-nya akan muncul software Arduino-nya. Oke, kita masukkan Arduino yang Uno, bisa yang Uno, bisa yang R3 ini, silahkan. Kemudian jika sudah kita oke, kemudian kita masukkan ke Proteus-nya. Nah, ini adalah penampang dari Arduino Uno. Nah, Arduino itu ada bermacam-macam jenisnya, ada Uno, ada Nano, ada Mega, itu yang umum. Perbedaannya adalah pada jumlah pin dan pada PCB-nya yang berbeda. Oke, jika sudah kita install di Arduino IDE-nya, kemudian kita coba buat satu program sederhana untuk menyalakan lampu LED. Oke, kita buka Arduino IDE-nya. Oke, nanti akan ada muncul seperti ini setelah diinstal Arduino-nya. Kemudian file, new. Nah, nanti akan muncul jendela kosong seperti ini. Nah, secara umum ada dua bagian dari program Arduino. Yang pertama adalah void setup dan void loop. Nah, void setup itu adalah bagian awal, yaitu digunakan untuk inisialisasi data. Ini dijalankan ketika pertama kali Arduino dijalankan hanya sekali. Kemudian ada void loop, ini adalah program yang dijalankan secara terus-menerus atau real time. Nah, ini biasanya kalau di C++ di integer mainnya. Oke, jadi program utamanya kita taruh di sini, program inisialisasi kita taruh di void setup. Kemudian kita lihat. Nah, ini adalah program yang saya pergunakan untuk menyalakan lampu LED. Yang pertama, define LED 1, 2. Ini maksudnya adalah mendefinisikan bahwa variabel LED 1 ini bernilai 2. Kemudian di void setup, di sini saya tuliskan yaitu nah, untuk menyalakan lampu LED-nya, saya menggunakan pin nomor 2 ini. Jadi nanti cara kerja dari menyalakan dan mematikan lampu LED ini, itu pin ini akan memberikan logika. Jadi pin nomor 2 ini akan mengeluarkan logika 1 atau 0. Ketika diberikan logika 1, maka ini tidak akan menyala LED-nya. Nah, ketika pin 2 ini akan diberikan logika 0, maka akan menyala. Kemudian, ini adalah LED. Ya, nanti bisa diketikkan di Proteus-nya. Ketik LED green atau LED yellow atau LED red, bisa semuanya. Kemudian pilih yang ada gambar LED-nya seperti ini. Cari yang ada tulisannya animated, kemudian library-nya yang aktif. Kalau dia tulisannya aktif ini berarti dia bisa disimulasikan atau ada bentuk simulasinya. Oke, kita coba ganti. Untuk pemasangannya jangan terbalik. Jadi yang ini yang positifnya. Kemudian ini adalah sumber tegangan, itu bisa dicari dari sini ya, DC. Oke, kita masukkan DC. Oke, kemudian kita sambung dengan resistor, satukan nilainya. Kemudian ini kita sambung ke bagian positif dari LED. Kemudian keluaran dari LED, bagian negatifnya kita sambung ke pin nomor 2 seperti ini. Kemudian sumber DC-nya kita berikan tegangan 9 volt. Ini DC 9 volt. Oke, kemudian jika sudah seperti ini, kita buat programnya. Jadi pin yang akan kita pergunakan adalah pin nomor 2. Kita definisikan pin nomor 2 itu sebagai LED 1. Kemudian setiap pin di dalam Arduino itu bisa dipergunakan sebagai input atau output. Jadi ini bisa sebagai input, bisa sebagai output. Karena dia berfungsi untuk mengeluarkan tegangan, yaitu tegangan positif atau tegangan negatif, maka dia didefinisikan dulu sebagai output. Nah, perintahnya adalah pin mode, kemudian di sini adalah LED 1, kemudian output. Jadi mendefinisikan LED 1 ini alias pin nomor 2 sebagai output. Ini untuk bagian setup-nya. Kemudian di bagian void loop-nya atau yang dijalankan secara terus-menerus alias program utama, kita tuliskan digital red LED 1 sebagai high.
Ini artinya adalah kita memberikan logika ke pin nomor 2 itu berlogika high atau logika 1. Jadi untuk dapat mengeluarkan tegangan, kita berikan dia logika. Logikanya adalah true, false, high, low, atau 1, 0. Jadi kalau high itu logikanya adalah 1 alias mengeluarkan tegangan. Kemudian seberapa lama dia mengeluarkan tegangan? Selama 1 detik. Kemudian digital red, LED 1 low maksudnya adalah pin nomor 2 akan mengeluarkan yang namanya tegangan negatif alias ground selama delaynya 1000 selama 1 detik. Oke, kalau sudah program ditulis, kita compile seperti ini. Oke, jika sudah kita compile, bagaimana cara memasukkannya ke dalam Arduino Uno? Jadi kita akan membuat program di Arduino IDE, kemudian kita masukkan ke dalam Arduino Uno. Nah, ada beberapa pengaturan yang harus dilakukan, diantaranya silahkan klik bagian file, kemudian preferences, lalu diklik bagian show verbose output during, nah ini compilation. Jadi ini dicentang bagian compilation-nya ini. Kalau sudah, kita klik OK. Centang, sudah, kita klik OK. Kalau sudah, ketika proses compile, maka akan ada keterangan di bawahnya. Nah, keterangan di bawahnya ini kita lihat di bagian yang ada file hexanya atau file ELF-nya. Oke, maaf. Di bagian ini, oke, kita lihat bagian ini. Nah, di bagian ini itu adalah letak file yang hasil compile-nya ini. Jadi semua program itu kan harus dikompil. Jadi program ini akan dikompil, kemudian hasil dari compile-nya adalah file hexa atau file hex atau file ELF ini. Nah, file ELF ini yang akan kita masukkan ke dalam Arduino. Jadi yang akan kita download ke dalam Arduino. Bisa yang ini, jadi harus cari bagian ini ya, bagian yang paling akhir. Kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Maaf, ini kita hapus dulu bagian ini, kemudian kita paste di sini. Oke, jika sudah, maka kita bisa jalankan. Oke, ini menyala ya, tapi redup. Oke, kita coba ganti lampu LED-nya, atau kita naikkan tegangannya biar lebih terang LED-nya. Oke, sama aja. Kita coba ganti lampu LED kuning. Oke, ini menyala hijau. Kita coba yang satunya lagi. Jadi tidak terlalu terlihat ya lampu LED-nya menyalanya. Oke, kita play. Oke, yang kuning agak mending. Ini kita buat tegangannya 9 saja. Oke, seperti ini. Oke, menyala kuning. Oke, demikian untuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang pemrograman Arduino untuk menyalakan lampu LED. Nah, misal kita ingin menyalakan beberapa LED, oke, bisa kita tambahkan LED-nya. Oke, biar agak mudah seperti ini. Lalu misal mau dibuat menyala bergantian 2 buah LED. Nah, maka yang ini LED yang satu ke pin 2, LED yang satu lagi ke pin 3. Kita akan coba buat menyala secara bergantian. Oke, kita modifikasi programnya. LED 2 ada di pin nomor 3. Kemudian kita set pin mode LED 2 dia sebagai
output. Kemudian di sini logikanya adalah ketika LED satunya menyala, LED satunya adalah mati, maka LED 2 dia dibuat logikanya adalah low. Kemudian untuk menyalakannya, nah untuk yang logika satunya, ketika satunya mati, yang satunya akan hidup. Ini low sama high-nya pakai huruf besar ya. Ini LED 2 seperti ini. Kemudian kita compile. Nah, kalau sudah kita compile seperti ini, kita bisa masukkan ke sini, tapi tidak perlu kita masukkan lagi filenya yang tadi, karena sudah akan tertumpuk secara otomatis jika memang tidak ganti file dan tidak ganti nama file. Oke, jika sudah, kita coba jalankan. Oke, kita lihat jadi bergantian menyalanya seperti itu. Oke, ini pakai LED warna blue. Sebentar, sepertinya ada yang aneh di sini. Oke. Ntar kita coba pisah aja biar menyalanya lebih. Artinya ada masalah, jadinya menyalanya jadi malah bergantian. Oke, jadi ini ya bukan yang tadi ya. Jadi ternyata kalau saya sambung di sini logikanya berbeda, malah nyalanya malah gantian. Oke, seperti ini menyala gantian. Itu untuk dua lampu LED. Oke, jadi ini hanya program output saja menyalakan lampu LED. Beberapa perintah yang kita pergunakan, define pin mode untuk mendefinisikan suatu pin dia sebagai input atau output. Digital red yang fungsinya untuk membuat sebuah pin itu mengeluarkan tegangan atau mengeluarkan tegangan negatif atau tegangan positif. Oke, silahkan dicoba, disimulasikan. Kemudian jika Arduino-nya sudah terinstall, sudah terdownload tadi, silahkan diinstal. Oke, jadi misal nanti ada yang mengalami kesulitan menginstal Arduino-nya yang ini, yang membutuhkan proses instalasi, bisa dicoba menggunakan Arduino yang file zip-nya atau yang tinggal dijalankan saja yang ini. Jadi yang atas ini butuh diinstal, yang ini tidak perlu diinstal. Nanti kalau ada masalah untuk yang Arduino yang diinstal, silakan coba untuk Arduino yang tidak perlu diinstal atau yang versi zip-nya. Ini sama saja. Kemudian Proteus-nya juga dimasukkan library dari Arduino. Jika sudah, silahkan dicoba programnya. Ini saya akan kopikan programnya ke bagian kolom deskripsi dari video materi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf jika ada gangguan selama pembuatan video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.